Waktu menunjukkan jam 5 subuh. Biasanya di waktu itu nelayan bersiap melaut untuk mencari ikan. Tiba-tiba seorang nelayan berteriak dan panik ketika melihat seorang anak laki-laki tergantung di bawah pohon besar pinggiran pantai dengan tali terikat di lehernya serta lidahnya menjulur keluar. Yanto dikenal warga sekitar sebagai pemabuk dan hampir setiap hari ia mabuk. Setiap sore Yanto turun ke laut untuk memancing dan pulang subuh. Kemudian hasil dari pancingannya dijualnya ke pasar. Itulah rutinitas Yanto setiap hari. Ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sandi 4 tahun, Ferry 20 tahun, dan Haris 24 tahun. Hingga suatu hari, setelah Yanto pulang dari kerja, ia menyuruh seorang anaknya yang bernama Ferry untuk membelikannya miras. "Fer, belikan dulu minuman di tempat langganan ayah," ucap Yanto. Ferry dan Haris memang sudah geram dengan kelakuan ayahnya yang sering mabuk-mabukkan setiap hari. Ditambah waktu mabuk, ia sering teriak-teriak sendiri seakan ingin mencari keributan sama warga sekitar. Dengan berat hati, Ferry mengambil uang sama ayahnya dan pergi dengan wajah yang marah. Setibanya di warung, pemilik warung menitipkan pesan kepada Ferry untuk disampaikan kepada ayahnya. "Utang kemarin kapan mau dibayar?" ucap pemilik warung. Ferry hanya mengangguk dan berkata, "Iya." Kemudian Ferry beranjak dari warung itu dengan membawa minuman pesanan ayahnya. Dengan rasa marah menuju rumah, Ferry memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Ia sudah tidak bisa mengontrol motor yang di bawahnya hingga menabrak hewan sapi yang sedang melintas, membuat Ferry terjatuh tak sadarkan diri. Sontak warga sekitar berkerumun. Di tempat kejadian, ada beberapa warga yang berinisiatif langsung membawa Ferry ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa saat, kabar kecelakaan Ferry sampai ke telinga Yanto. Tanpa aba-aba, Yanto langsung pergi ke TKP untuk mengamankan motor yang dibawa Ferry. Bukannya ia langsung ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya, malah motornya yang diutamakan, ucap warga sekitar. Singkat cerita, Yanto dan istrinya langsung menuju ke rumah sakit tempat Ferry dirawat. Setibanya di rumah sakit, Yanto mendapati Ferry dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian ia bertanya kepada dokter yang menangani Ferry, "Dok, bagaimana keadaan anak saya?" Dokter pun menjawab, "Anak Bapak mengalami benturan keras di kepalanya dan harus dilakukan operasi." "Oh, iya dok, lakukan saja yang terbaik untuk anak saya," kata Yanto. Ia beruntung mendapat bantuan kesehatan dari pemerintah. Kalau tidak, Yanto bisa pusing cari uang untuk biaya rumah sakit dan operasi anaknya. Keesokan harinya, setelah operasi, Ferry sudah sadar dan Yanto hanya memarahi anaknya. Ia berkata, "Kenapa bawa motor tidak kontrol?" Ferry pun hanya terdiam dan menatap kosong ke arah Yanto, membuat Yanto marah dan meninggalkan ruang tempat anaknya dirawat, sebab pertanyaannya tidak dijawab oleh Ferry. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari kejadian kecelakaan itu, Ferry mengalami gangguan ingatan. Dia sering linglung dan sulit konsentrasi, membuat ia sulit untuk berkomunikasi dengan tetangga dan warga sekitar. Yanto masih dengan aktivitasnya, sering mabuk-mabukan tanpa peduli dengan nasihat orang lain. Dan kejadian kemarin tidak membuat Yanto sadar dengan kelakuan buruknya.
Keesokan harinya, Yanto menyuruh Ferry untuk membeli lagi minuman ke warung langganannya. Ferry pun pergi mengikuti perintah ayahnya. Sepulang dari warung, Yanto bertanya kepada Ferry, "Mana pesanan ayah?" Ferry pun menyerahkan kepada ayahnya, tapi bukan berupa miras, melainkan sebotol air mineral. Sontak Yanto pun memarahi Ferry dan memukulnya. Kejadian seperti itu terus berulang, membuat Ferry takut untuk mengulangi kesalahan lagi. Sesekali Ferry kedapatan oleh warga duduk sendiri di tepi pantai sambil berbicara dan tertawa, membuat warga prihatin dengan keadaannya. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 5 subuh. Biasanya di waktu itu nelayan bersiap melaut untuk mencari ikan. Tiba-tiba seorang nelayan berteriak dan panik ketika melihat seorang anak laki-laki tergantung di bawah pohon besar pinggiran pantai dengan tali terikat di lehernya serta lidahnya menjulur keluar. Sontak membuat warga sekitar berkerumun. "Ferry anaknya Yanto," ucap warga. Warga pun berlari ke rumah Yanto dan menyampaikan kejadian tersebut. Saat itu juga Yanto langsung pingsan, tak sadarkan diri, mengetahui anaknya tewas dengan tali yang terikat di lehernya. Kejadian naas itu membuat warga sekitar berasumsi bahwa penyebab Ferry meninggal adalah akibat kelakuan ayahnya sendiri. Polisi pun melakukan olah TKP, memastikan penyebab kematian Ferry adalah murni bunuh diri. Sejak kejadian itu, Yanto pun berubah drastis. Tidak ada lagi mabuk-mabukan, yang ada hanya suasana kesedihan dan penyesalan yang luar biasa meliputi Yanto. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.